Tahu kan, pertahanan tubuh itu ada yang spesifik dan non-spesifik. Bagaimana ya mekanisme pertahanan tubuh yang spesifik? Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kak Irham. Kali ini kita akan belajar mengenai pertahanan tubuh spesifik. Sebelumnya kalian udah belajar pertahanan tubuh yang non-spesifik kan? Kali ini kita akan belajar pertahanan tubuh yang spesifik. Nah, pertahanan tubuh ini dia berkaitan dengan sel limfatik. Oke, nah sel limfatik ini dibagi menjadi dua, ada sel B dan sel T. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari sel B dulu nih. Sel B. Oke, sel B ini merupakan sel yang membentuk antibodi untuk melawan antigen. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kalau udah belajar tentang antibodi dan antigen, yang membentuk antibodi adalah sel B. Sel B ini dia terdapat di dalam limfa, kemudian di nodus limfa maupun di tonsil. Oke ya. Nah, sel B hanya akan teraktivasi kalau ada antigen. Berarti kalau misalnya nggak ada antigen, dia nggak akan teraktivasi. Oke, nah sel B ini dia ada dua jenis berdasarkan dia terdiferensiasi atau enggak. Kalau misalnya dia terdiferensiasi, maka sel B akan membentuk yang namanya sel plasma. Oke, jadi akan membentuk yang namanya sel plasma. Oke, sel plasma ini yang akan bertugas untuk memproduksi antibodi. Jadi lebih spesifiknya lagi di sel B itu yang memproduksi antibodi adalah sel plasma. Yang sudah berarti sel B yang terdiferensiasi. Oke, kalau misalnya sel B-nya dia tidak terdiferensiasi, maka akan menjadi sel B memori. Sel B memori. Nah, sel B memori ini dia yang akan menetap di dalam jaringan. Jadi kalau misalnya nanti ada infeksi berikutnya, maka kita sudah siap. Ya, kita bisa siap dengan infeksi berikutnya karena ada sel B memori. Nama lain infeksi itu adalah pajanan. Jadi kalau misalnya kakak ngomong soal pajanan, artinya adalah infeksi. Oke, kemudian tadi yang kedua selain sel B ada sel T. Oke, sel T ini adalah sel yang bertugas untuk mengenali dan membedakan jenis antigen spesifik. Kalau ulang ya, sel T adalah sel yang bertugas mengenali dan membedakan jenis antigen spesifik. Oke, jadi ketika saat pengenalan antigen, sel T akan berdiferensiasi. Bisa jadi sel T memori ataupun sel T efektor. Oke, jadi sel T ini dia bisa berdiferensiasi menjadi sel T memori dan sel T efektor. Oke ya, ada dua, sel T memori sama sel T efektor. Sel T efektor ini dia ada beberapa jenis. Ada sel T sitotoksik. Nah, ini efektor. Ada beberapa jenis. Ada sel T sitotoksik. Sel T sitotoksik ini dia yang bertugas untuk mengenali MHC kelas 1. Sel T sitotoksik bertugas untuk mengenali MHC kelas 1. Kemudian ada yang namanya sel T penolong atau sel T helper. Sel T helper. Nah, sel T helper ini dia yang bertugas untuk mengenali MHC kelas 2. Oke, mengenali MHC kelas 2. Kemudian ada yang namanya sel T suppressor. Sel T suppressor ini dia bertugas untuk menekan B dan T, sel B dan si sel T. Oke, jadi ada sel T suppressor yang tugasnya untuk menekan sel B dan sel T. Oke ya. Nah, sekarang kita baru masuk ke pertahanan spesifik dan bagaimana sih mekanismenya. Jadi, pertahanan tubuh spesifik itu ada beberapa jenis. Ada pertahanan tubuh secara humoral maupun seluler. Oke, kita bahas satu-satu dari kekebalan humoral dulu. Nih, kekebalan humoral. Ya, kekebalan humoral. Jadi kekebalan humoral ini adalah kekebalan yang diperantarai oleh antibodi. Oke, jadi dia perlu antibodi sebagai perantara. Dia melibatkan yang namanya sel B. Nih, sel B. Oke ya, dia melibatkan sel B. Jadi ketika patogen menginvasi tubuh, antigen ini akan dibawa oleh limfosit B ke dalam nodus limfa. Oke, kakak ulang ya. Tadi dia tugasnya untuk apa?
tugasnya ini dia mengenali ya. Dia untuk kekebalan humoral ini dia diperantarai oleh antibodi. Kita tulis dulu. Diperantarai antibodi. Oke, dia diperantarai oleh antibodi. Nanti ketika patogen menginvasi tubuh, jadi ada patogen masuk dalam tubuh, si antigen akan dibawa oleh limfosit B di dalam nodus limfa. Oke, dibawa oleh limfosit B di dalam nodus limfa. Kemudian, sel T helper akan mengaktifkan limfosit B. Oke, jadi tugas dari sel T helper adalah untuk mengaktifkan limfosit B. Oke ya, kemudian limfosit B nanti akan membuat yang namanya tiruan sel B. Oke, tiruan sel B. Oke, balik lagi ke sini, sel B, masuk lagi. Ingat, sel B itu bisa terdiferensiasi maupun tidak terdiferensiasi. Kalau misalnya dia terdiferensiasi, maka akan membentuk yang namanya sel plasma. Kalau dia tidak terdiferensiasi, akan membentuk sel B memori. Sel B plasma itu, sel plasma ini, dia yang akan mensekresikan antibodi untuk dibawa ke lokasi infeksi. Sementara sel B memori, dia akan menetapi jaringan, jadi kalau misalnya ada pajanan atau infeksi berikutnya, kita udah siap. Oke ya? Oke, itu adalah kekebalan humoral. Oke, sudah paham ya sampai sini? Mudah kan? Oke, sekarang kita masuk ke kekebalan seluler. Kekebalan seluler. Oke, sesuai dengan namanya nih, kekebalan seluler. Berarti dia kekebalan yang diperantarai oleh sel. Diperantarai sel. Oke, ada dua jenis kekebalan seluler, ada ekstraseluler dan ada intraseluler. Oke, kita bahas satu-satu dari ekstraseluler dulu. Oke, dari ekstraseluler. Jadi kalau misalnya kekebalan seluler ekstraseluler ini terjadi jika antigen dicerna oleh makrofag. Itu disebut sebagai ekstraseluler. Oke, jadi antigen dicerna oleh makrofag. Antigen dicerna oleh makrofag. Oke, ini adalah kekebalan seluler ekstraseluler. Gimana sih mekanismenya? Mekanismenya nih, kalau misalnya antigen, maka antigen akan ditelan oleh makrofag. Kemudian, makrofag akan membentuk MHC kelas 2, dan MHC kelas 2 akan bergerak ke permukaan makrofag. Oke, jadi ntar setelah si antigen ditelan oleh makrofag akan membentuk MHC, kemudian MHC-nya akan dibawa ke permukaan. Oke, kemudian tahap berikutnya MHC kelas 2 itu akan menangkap antigen dan membawa antigen ke permukaan dan memperlihatkannya ke sel T helper. Oke, ingat, jadi nanti yang berikutnya adalah MHC kelas 2 akan menangkap antigen dan membawanya ke permukaan untuk diperlihatkan ke sel T helper. Baru setelah itu, sel T helper akan mengaktifasi makrofag dan makrofag akan memfagosit si mikroorganisme atau benda asing tersebut. Oke ya, itu untuk yang ekstraseluler. Sekarang kita masuk ke yang intraseluler. Intraseluler. Nah, kalau intraseluler ini maka terjadi bila antigen menginfeksi si selnya. Oke. Antigen menginfeksi sel. Oke ya. Oke, ini terjadi kalau misalnya antigen menginfeksi sel. Prosesnya gimana? Prosesnya diawali dari antigen yang menginfeksi sel tubuh yang sudah mengandung peptida virus. Kakak ulang ya. Prosesnya diawali dari antigen yang menginfeksi sel tubuh yang sudah mengandung peptida virus. Oke, kemudian sel tubuh akan membentuk yang namanya MHC kelas 1. Kemudian akan bergerak ke permukaan sel. Si MHC-nya ya. Oke, kakak ulangi ya. Sel tubuh akan membentuk MHC kelas 1 yang kemudian bergerak ke permukaan tubuh. Kemudian si MHC kelas 1 ini akan menangkap peptida virus dan membawanya ke permukaan sel. Oke, jadi peptida virus ditangkap, dibawa ke permukaan sel.
Oke ya, kemudian akan memperlihatkannya ke sel T sitotoksik. Nih, sel T sitotoksik. Kemudian kok akan membentuk yang namanya kompleks. Kompleks ini dia terdiri dari MHC1, peptida virus, sel T helper. Oke ya, MHC1, peptida virus, dan sel T helper. Kemudian kompleks tersebut akan diaktifasi oleh yang namanya CTL. CTL ini adalah singkatan dari sel T sitotoksik, disingkat jadi CTL. Oke, akan diaktifasi oleh CTL. Kemudian, sel T sitotoksik ini dia bisa diferensiasi ataupun tidak berdiferensiasi. Kalau misal dia berdiferensiasi, maka dia akan menjadi sel pembunuh aktif yang akan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Oke, jadi kalau dia berdiferensiasi akan menjadi sel pembunuh aktif yang tugasnya menghancurkan sel yang terinfeksi. Kalau misal dia nggak berdiferensiasi, maka akan menjadi sel T memori. Sel T memori ini dia akan menjadi respon imunitas ketika pajanannya berulang. Jadi kalau misalnya ada infeksi berikutnya, kita sudah siap. Oke, itu adalah tugas dari sel T memori. Oke, kakak ulang ya. Ini untuk pertahanan tubuh spesifik itu melibatkan sel B dan sel T. Nih, sel T dan B-nya harus kalian tahu apa aja. Kemudian ada dua jenis kekebalan tubuh spesifik, ada yang humoral sama seluler. Gimana? Mudah kan? Sampai jumpa!